Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah sebagai pelengkap atau lanjutan dari video sebelumnya, yang mana akan menjelaskan lebih detail tentang bahan-bahan atau formulasi produksi sabun standar paket Edun ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama itu adalah sebagai bahan utama. Memang pada video sebelumnya itu sudah dibahas secara detail, cuman kita lebih perdalam lagi supaya lebih paham dan lebih paham lagi. Nah, ini bahan yang pertama itu adalah Texapon ya. Nah, Texapon ini bisa disebut juga slash atau emal ya, biasanya di pasaran seperti itu. Nah, slash ini adalah singkatan dari sodium lauryl ether sulfat. Ini ada beberapa macam Texapon di pasaran, diantaranya yang kita pakai saat ini untuk latihan yaitu Texapon N70 ya, Texapon /N70. Namun di pasaran sana juga banyak pabrik-pabrik atau tempat-tempat produksi sabun cuci piring itu menggunakan Texapon emal 270N. Pabrikannya itu sangat ada beberapa pabrikan yang memang terkenal yang beredar di pasarannya. Nah, ini Texapon bentuknya seperti ini, bentuknya seperti jelly ya, bentuknya seperti jelly. Dan kalau kena tangan dan kalau memang dibasuh dengan air itu sangat banyak sekali busanya. Ini yang pertama Texapon. Kemudian yang kedua itu ada sodium sulfat. Nah, ini sodium sulfat ini sebagai pelarut Texapon, yang mana nanti ketika dicampur dengan air, nah dia berperan sebagai agen untuk melarutkan air dan Texapon dan bahan-bahan lainnya. Nah, ini sodium sulfat bentuknya seperti ini, nah, seperti tepung halus bentuknya. Ini banyak di pasaran sodium sulfat dan memang sudah diproduksi di lokal juga ada. Ini sodium sulfat. Kemudian yang ketiga itu ada NaCl. Nah, NaCl ini bahasa kimianya. Ini pasti kita sudah kenal semua. Ini adalah garam. Syaratnya apa? Syaratnya itu yang penting teksturnya halus. Teksturnya halus dan warnanya juga bersih. Karena dari warna ini akan mempengaruhi nanti ke hasil. Apalagi teksturnya itu akan sangat mempengaruhi ke hasil. Ketika teksturnya halus, ketika warnanya bening, maka hasilnya pun akan baik dengan mutu dan kualitas yang baik. Ini NaCl. Ini ada di pasaran itu ada garam import dan ada garam lokal. Sebetulnya teman-teman bisa pakai yang mana saja, boleh yang garam import atau garam lokal, tidak jadi masalah. Yang penting dua syaratnya terpenuhi. Yang pertama halus dan yang kedua bersih. Yaitu garam itu yang ketiga. Yang keempat ini ada ABS ya. Nah, ABS ini adalah sebagai agen supaya pembersih, pengesat, dan juga bisa juga untuk penambah busa ya. Pembooster juga ini sebetulnya. Namun ABS ini ada dua macam, ada ABS, ada LABS. Nah, sebetulnya di pasaran itu sama saja ya, ABS atau LABS. Tapi bedanya biasanya kalau LABS itu warnanya lebih cerah, tapi kalau ABS warnanya lebih pekat. Nah, dari secara fungsi sama, namun ketika reaksinya yang berbeda. Jadi kalau ABS itu dia lebih hard, lebih keras, tapi kalau LABS dia lebih soft. Nah, begitu yang beredar di pasaran, seperti itu informasi. Oke. Selanjutnya ada Cocamidopropyl betaine 24AB atau CAPB disingkatnya. Nah, CAPB ini fungsinya sebagai pembooster atau penambah busa. Jadi dia berfungsi sebagai pembooster, yang mana ketika sabun ini diproduksi dia akan menghasilkan sabun busa yang sangat banyak. Busa yang banyak sesuai dengan keinginan kita. Ini CAPB. Nah, sebetulnya pembooster ini tidak harus CAPB ya. Artinya tidak terfokus ke CAPB ketika nanti teman-teman tidak bisa produksi, dan memang istilahnya harus cari alternatif bahan-bahan yang lain.
itu tidak mesti harus CAPB. Nah, karena secara fungsinya adalah foam booster atau penambah busa. Nah, ini yang kita pakai dalam standar paket Edun adalah CAPB. Nah, namun teman-teman nanti bisa juga menggunakan ampitol atau camperlat dan lain-lain lah. Itu masih banyak sekali foam booster, variasi foam booster yang beredar di pasaran atau bahan baku yang berada di pasaran yang bisa teman-teman pergunakan. Nah, ini ada yang sama juga dengan CAPB, yaitu salah satu contohnya yaitu ampitol 24AB. Bahkan itu salah satu produk dari pabrikan Jepang ya, produk dari pabrikan terkenal. Nah, CAPB ini bersama juga dengan ampitol 24AB, karena ampitol 24AB itu keterangan di bawahnya itu kokomidopropil betain 24AB juga. Nah, itu fisiknya pun hampir sama seperti ini, jadi warnanya seperti minyak goreng, kental. Nah, jadi bisa dikatakan CAPB ini teman-teman bisa pakai CAPB atau bisa pakai ampitol. Nah, itu tergantung nanti ketersediaan bahan. Namun standar paket Edun saat untuk latihan kali ini kita pakai CAPB ini. Oke, yang selanjutnya adalah EDTA 4NA atau tetrasodiumnya. Nah, ini sebagai bahan pengawet yang mana ketika teman-teman produksi memakai EDTA 4NA itu ketahanan produk teman-teman atau lifetime atau kekuatan produk teman-teman itu bisa lebih lama. Di antaranya warnanya, aromanya, dan lain-lain, stabilitasnya itu bisa lebih lama ketika teman-teman mencampurkan dalam formulasi ini EDTA 4NA atau tetrasodium. Berapa lama? Nah, bisa di atas 2 tahun, buatnya 2-4 tahun, biasanya seperti itu. Nah, ini di pasaran sangat banyak EDTA ini, bentuknya seperti tepung, seperti ini seperti sodium sulfat. Kemudian, nah ini parfum. Sebelumnya dikemas kemasan yang sederhana seperti ini, namun kita ada perbaikan dan evaluasi karena memang pengiriman jarak jauh, pengiriman banyak jarak jauh. Kita kemas dengan kita ganti kemasannya dengan seperti ini. Nah, kemasan lebih lebih aman lah, lebih aman di perjalanan parfum. Kemudian yang bahan selanjutnya yaitu pewarna. Nah, pewarna ini base-nya itu water base, jadi dengan bahan dasar air dan food grade, artinya grade untuk makanan, aman untuk makanan. Kita menggunakan ini merek kupu-kupu ya. Nah, ini warnanya memakai warna hijau tua. Nah, teman-teman bisa improve, nanti bisa modifikasi warnanya, terserah teman-teman mau pakai warna apa, silahkan, mau merah, mau biru, mau ungu, mau pink, dan lain-lain, tergantung selera. Cuma standar paket kita yang kita rekomendasikan karena supaya sesuai dan identik dengan sabun cuci piring yang sudah beredar sekarang di pasaran itu warna hijau ya. Oke, bahan yang terakhir yang tidak kalah penting, bahkan sangat berperan penting sebagai pelarut pembuatan sabun cuci piring itu adalah air. Air apa yang paling bagus untuk digunakan sebagai pelarut sabun cuci piring? Jawabannya yaitu adalah air Aquades. Kenapa air Aquades? Karena dia bersifat netral dan tidak terkontaminasi oleh unsur-unsur kimia yang lain. Namun kelemahannya untuk Aquades yaitu harganya yang sangat mahal, ya, sehingga itu akan menaikkan harga produksi kita. Ya, kita akan sulit bersaing dengan pasar. Nah, itu untuk kendalanya. Alternatifnya kita bisa gunakan air galon isi ulang, atau bisa juga air tanah atau air sumur dengan syarat harus terpenuhi, yaitu pH-nya tidak boleh terlalu asam dan juga tidak boleh terlalu basa dan tidak mengandung logam-logam berat yang lainnya. Tidak direkomendasikan menggunakan air pump karena biasanya air pump itu sudah terkontaminasi salah satu unsur kimia pembersih, misalnya kaporit ya, mohon maaf. Jadi ketika menggunakan air yang tidak netral, maka itu dikhawatirkan mempengaruhi hasil produksinya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman bisa mempergunakan air tanah
atau air isi ulang yang memang bersih dan tidak terkontaminasi oleh unsur kimia lain dan memiliki pH yang normal. Demikian penjelasan pelengkap mengenai formulasi bahan pembuatan sabun cuci piring. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham dan bisa mempraktekannya juga. Tentunya nanti ketika teman-teman sudah berhasil produksi, sudah berhasil mempraktekkan, hasilnya luar biasa, dan teman-teman membutuhkan informasi atau konsultasi mengenai bahan, teknis, dan lain-lain, silahkan teman-teman bisa menghubungi nomor customer support yang tertera dalam paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.